ternyata kita akan temukan bahwa pokok ajaran Islam itu jumhur ulamanya 3. Nanti ada sebutannya macam-macam. Yang pertama adalah akidah. Akidah. Apa itu akidah? Keyakinan. Bapak yakin nggak? Yakin dengan apa? Hah? Yakin dengan apa? Ya, nah itu keyakinan itu harus jelas. Ya, nah kaitan dengan akidah ini, Pak, nanti agama samawi keyakinannya kepada apa? Kepada siapa? Oh, orang agama ardin pun punya yang namanya keyakinan. Kalau agama samawi yakinnya kepada Tuhan. Nah, sebutan Tuhan itu macam-macam. Orang Yahudi menyebutnya Yahweh, makanya Yahudi. Orang Nasrani menyebutnya Tuhan Bapa. Ya, orang Kristen. Makanya kata Gus Dur nih. Orang yang paling akrab dengan Tuhannya adalah Kristen, makanya panggilannya Bapak. Itu nomor pertama. Yang kedua itu Kristen, ya. Yang kedua adalah orang yang Bali itu apa? Hindu, panggilannya Om. Ya kan? Om Swastiastu, panggilannya Om. Yang ketiga orang Islam, katanya manggilnya pakai toa. Agak jauh. Itu kerjanya Gus Dur begitu, ya kan? Tapi ada benernya juga tuh, candaannya Gus Dur gitu. Nah, coba Kristen panggilnya Bapak. Bapak yang ada di surga, terimalah dosa kami, ya kan? Oh, kalau orang Hindu, Om Swastiastu, nama budaya, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bercandaannya Gus Dur, ya. Jadi tentang keyakinan ini, Pak, adalah wilayah pertama dalam pokok ajaran agama. Maka dalam keilmuan itu yang namanya akidah itu ada yang namanya Tuhannya 3, Trinitas. Ya, dalam akidah itu ada yang namanya Tuhannya tunggal, namanya monoteisme, seperti Islam, ya. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat apa itu? Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas kalimatnya nggak ada tertulis di situ. Kalimatnya Al-Ikhlas itu nggak ada. Kenapa disebutin Al-Ikhlas? Karena memang ketika hanya satu-satunya Allah, yang nggak perlu disebutkan yang lain, hanya Allah, itu ikhlas. Makanya kita nih, akidah kita dalam ajaran Islam, ini pokok ajaran Islam. Akidahnya kita nih orang Islam apa? Dengan lihat tadi surat Al-Ikhlas, akidahnya orang Islam apa? Bapak tahu nggak akidahnya Bapak apa? Wah, ini nggak diterima nih udah sholatnya. Nggak tahu akidahnya. Nah terus sholat selama ini kemana yang disembah? Ya iya, namanya akidahnya apa? Keyakinannya apa? Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan seperti apa? Tuhan seperti apa? Jawabnya surat Al-Ikhlas, Tuhan yang qul huwallahu ahad, ahad, satu, nggak ada lagi. Terus lam yalid walam yulad, artinya apa tuh? Artinya apa? Yang tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan, ya, tidak perlu apapun,
Makanya ada kalimat nih, belajar tentang akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu. Kayaknya sudah langka digituin ya. Bukannya jarang, kayaknya udah nggak ada kayaknya. Nah itu bukan hanya sekedar puji-pujian tuh, Sunan Kalijogo itu buatin begitu Pak. Itu supaya itu jadi pelajaran, menjadi rutin kita ini sering mengucapkan itu Pak, nempel di pikiran kita yang akan membawa dampak kepada perilaku kita. Maka siapa yang kalimat ininya, kalimat tulisannya kalau diterjemahkan, siapa yang di dunia itu buta, maka Allah akan butakan jauh lebih buta di akhirat. Buta Quran, buta ngaji, ya kan, buta tidak kenal ini dan itu, dibuat buta. Ya, akhirnya nggak tahu tuh siapa yang diyakini. Pokoknya ngikutin aja udah. Mau ngaji kagak, begitu ngaji nggak dengerin aja. Yang diliatin pisang rebus, ya. Coba kan. Ditanyain nih ngaji ada pisang rebusnya apa kagak? Kalau nggak ada, kagak, gua kagak ngaji dah. Ya kan, coba. Kali-kali nggak usah pakai hidangan gitu mau ngaji ya. Coba kan. Kira-kira datang apa kagak? Ya kan? Oh, ini. Dan itu kalau pengajian itu kadang-kadang kalau nggak ada makanannya, wah, mohon maaf ya, kayaknya pengajian nggak ada makanan. Yang penting ngajinya. Emang mau makan-makan di restoran lah, kan di masjid. Zaman dulu nggak ada itu, memang pengajian pakai makan-makan Pak. Sekarang aja itu. Belum pengajian, pisang udah di depan kita. Ya kan, coba. Minuman udah siap di depan kita. Masya Allah, ya kan. Akhirnya ngaji kagak, ya kan, perut kenyang. Begitu perut kenyang ngantuk dah, mangap mulu Pak. Kalau belajar kitab taklimu ta'lim Pak, ngaji itu kosongkan perut. Bener, kosongkan perut. Kalau perut kebanyakan isi Pak, wah dijamin bebel Pak. Sama aja, ya kan. Wow, udah makan pisang habis 3 aja nih. Masih ada lagi nggak? Masya Allah. Dijamin ini pisangnya nggak ada yang nyolek kayaknya habis ini. Jadi kembali lagi, pokok ajaran utama dalam Islam itu adalah akidah. Nah dalam akidah ini adalah akidah tauhid. Apa yang diajarkan dalam tauhid itu? Tentang iman Pak. Makanya dalam ajaran Islam nih, Rasulullah suatu ketika sedang duduk di Masjid Nabawi dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian rapi serba putih. Para sahabat bingung, ini hadis betul-betul hadis sahih ini. Ya. Kalau ini orang dikenal, kalau orang ini pakaian rapi, biasanya kan orang dekat kan. Ini nggak kenal, nggak ada yang kenal. Kalau orang jauh nggak mungkin pakaiannya rapi, karena pasti melakukan perjalanan jauh kan pasti lusuh kan. Ini nggak kenal, tapi pakaiannya rapi, klimis, bersih, wangi. Dan udah begitu, langsung duduk di depan Rasulullah, lututnya Rasulullah dengan lututnya orang itu beradu. Langsung di depan Rasulullah, langsung ke depan. Para sahabat bingung, siapa ini? Dan tiba-tiba tangannya diletakkan di pahanya Rasulullah dan kemudian bertanya, "Ma huwa iman ya Rasulullah?" Itu. Apa itu iman? Rasulullah menyebutkan dengan begitu sangat gamblang dan jelas, amantu billah. Kemudian wa malaikati wa kitabi wa rasuli, ya. Kemudian wa yaumul qiyamah, ya, dan seterusnya, yang kemudian itu dijadikan oleh kita
oleh para ulama, disebarkan kepada kita menjadi dasar akidah. Yang pertama adalah keimanan kita yang tertuang dalam rukun iman. Rukun iman yang kita tahu ada berapa? 6. 1, iman kepada Allah. 2, ini pelajaran dasar ini. Kalau nggak hafal, udah sia-sia tuh sholat. Serius ini. Ini sholat Bapak udah sampai jidatnya bolong sekalipun kagak diterima tuh kalau nggak hafal ini. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, 3, 4, Rasul. 5, hari akhir. 6, takdir baik dan buruk. Jadi takdir baik dan buruk itu adalah keimanan yang harus kita tanamkan. Jadi kalau pas ngaji nggak kebagian pisang padahal di depan kita, itu takdir tuh. Jangan gerutu besok kagak ngaji, Pak. Wah, itu imannya kurang, berarti tipis itu. Lebih tipis daripada kulit pisang. Enak, Pak. Itu takdir, Pak. Takdir itu ada takdir baik, ada takdir buruk. Ada orang sudah menjaga sebaik-baiknya, Pak. Ada orang olahraga, tujuan olahraga untuk apa? Sehat. Ada nggak orang yang habis olahraga mati? Katanya supaya sehat. Sehat supaya apa? Supaya bisa bertahan hidup, kan? Ada nggak orang habis olahraga mati? Ada nggak? Nah kalau gitu ngapain olahraga? Itu namanya takdir. Kita sakit, pergi kemana? Ngapain? Berobat. Jaminan sakit itu jadi sembuh gak? Nah kenapa ke dokter? Kalau nggak dijamin. Kan ada tuh BPJS. BPJS itu apa? Jaminan kesehatan, jaminan masa tua. Terjamin nggak dengan ada BPJS? Kagak, Pak. Apalagi sekarang tambahan lagi jaminan perumahan, namanya Tapera. Udah stres duluan, Pak. Ini yang kerja-kerja, Pak, dipotong gitu, Pak. Berapa persen tuh? Tapera berapa persen? Hah? 3%. Mantap juga tuh 3%, Pak. Jadi kalau gajinya 1 juta, dipotongnya berapa tuh? Hah? 3.000 kan? Oh. Luar biasa, Pak. Dan itu nggak tahu dapat rumah apa kagak. Yang jelas, Pak, itu kaya, yang kaya pengelolanya. Pokoknya sekarang, Pak, yang milih, yang sekarang jadi, Pak, udah jogetin aja. Nah, iya, itulah hasil pemilihannya, Pak. Ya kan, jogetin aja, ya kan. Oke gas, nah gitu. Ya kan. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah nih, Pak. Kita ini, kata Allah, mau yakin atau tidak yakin kepada Allah, Allah tetap ada. Ya, ini akidah menjadi pondasi. Kita ini sholat, kalau nggak yakin adanya Allah, ke siapa itu sholat mau diperserahkan, mau dipersembahkan? Itu yang utama dulu. Ya. Makanya dalam Al-Quran, laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinal birro man amana billah. Itu surat Al-Baqarah. Nanti cari itu, ada kalimat itu di surat Al-Baqarah. Ya, ayatnya sengaja saya nggak kasih tahu ayat berapa. Bapak cari itu kalimat, ada laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinal birro man amana billah. Don satu ayat agak panjang. Bahwa yang namanya kebaikan itu bukan menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Menghadap wajah ke timuran ke barat namanya apa? Sholat. Dulu sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, ya, ke timur. Kemudian dirubah atas permohonan Rasulullah kepada Allah, maka dirubah. Maka di Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain.
Turunnya wahyu itu ketika habis sholat zuhur. Ada orang yang kemudian tetap ketika sholat itu sudah 2 rakaat, tiba-tiba diperintahkan supaya fawalli wajhaka syatra ila masjidil haram, supaya dirubah menghadap ke Masjidil Haram, Baitullah, Ka'bah, ya kan? Tapi ada orang yang tetap aja dia walaupun Rasulullah ada, yang Rasulullah ngasih contoh. Jadi nggak jaminan kita ini hidup pada zaman Rasulullah itu menjadi pengikut Rasulullah, nggak jaminan, Pak. Apalagi yang memang jauh setelah Rasulullah, yang hidup pada zaman Rasulullah aja belum tentu Pak menjadi pengikut Rasulullah. Apalagi yang jauh, Pak. Ya kan?